Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian Amsalul Quran ada amsal musorahah dan amsal kaminah. Amsal musorahah itu amsal yang jelas. Amsal itu adalah jamak dari kata misal, perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Perumpamaan ini berarti kalau kita belajar bahasa Indonesia itu ada yang namanya diantara majas perumpamaan gitu ya. Ada majas hiperbola, personifikasi dan lain sebagainya. Majas perumpamaan, misalnya wajahmu cantik bagaikan purnama di malam hari misalkan. Ini adalah menggambarkan purnama ya, memajaskan wajah terhadap purnama. Berarti betapa cantiknya wanita itu. Ketika orang mengungkapkan dengan kalimat itu, si lawan bicara itu biasanya ya terpesona, begitulah ya, tertarik dengan ungkapan seperti itu. Al-Quran memiliki majas, diantaranya misal, perumpamaan, mencontohkan seseorang atau apapun dengan ibarat atau penggambaran yang lain. Ada misal amsal musyarahah, jelas penyebutannya, penggambarannya itu jelas. Contohnya begini, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi ini menjelaskan perumpamaan seorang yang memberikan infak di jalan Allah itu seperti biji ya. Saya gambarkan di sini ya. Misalkan biji. Biji itu ketika ditanam maka akan tertanam sampai sab'a sanabil, 7 ranting. Begitu. Ya. Yang setiap ranting itu memiliki habbah sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada 100 buah habbah, ada 100. Jadi bayangkan ketika satu kebaikan kita sedekahkan dengan jalan fisabilillah, maka akan mendapatkan ganjaran seperti 7 dikali berapa ini? 100. Jadi ada sekitar 700 kebaikan balasan ya, seperti melakukan 700 kebaikan. Nah, ini perumpamaannya perumpamaan kebaikan yang dilakukan oleh seorang itu seperti ini, biji yang ditanamkan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan ganjaran kepada siapapun sesuka Allah. Nah, jadi intinya ini mengindikasikan bahwa setiap kebaikan diibaratkan, diumpamakan sebagaimana satu biji. Artinya apa? Betapa hebatnya kebaikan yang kita berikan kepada siapapun yang ternyata akan mendapatkan balasan yang begitu yudhaif, begitu berlipat ganda, besar sekali ya. Nah, ini adalah masal, perumpamaannya, diumpamakan seperti itu. Orang kafir juga diumpamakan dengan hal yang lain ya. Kalau orang kafir itu seperti abu ya. Ini ada bara api kan, biasanya ada abunya ya. Itu terkena angin kencang, kemudian hilang semua. Jadi ibaratnya orang kafir itu ketika melakukan amalnya itu hilang seperti abu ini, bara. Seperti abu yang terkena angin kencang, hilang sudah. Ya, orang kafir betapapun baiknya, kemudian ini versi fil Quran ya. Orang kafir kemudian melakukan amaliyah baik atau apapun dianggap dalam agama Islam itu ya tidak ada nilainya sama sekali begitu. Jadi perumpamaan begitu ya. Secara jelas disebutkan secara tekstual di dalam ayat Al-Quran. Ini ulumul Quran, amsalul Quran, kaitannya dengan etika ya. Kalau ini etika, akhlak begitu kan ya. Itu amal kebaikan. Nah, ada juga amsal kamina, itu ya perumpamaannya tersembunyi, tidak jelas begitu. Seperti wala tajhar bi sholatika wala tukhafit ya, jangan kau keraskan
suaramu ketika di dalam sholat, ya, fi sholatika, ya, dan jangan kau kecilkan suaramu, ya. Wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi carilah di antara keduanya itu. Nah, berapa besar volume di antara kedua itu, antara jahar dan khafid, ya, ringan, kecil. Ya ini berapa? Ini tersembunyi di sini, ya. Tidak ada yang tahu besarannya. Nah, kalau ini versinya kontekstualisasinya kepada hukum fikih, ya, materi fikih. Jadi harus di tengah-tengah itu. Kemudian para ulama ahli fikih itu berijtihad bahwa tengah-tengah itu yang penting suaranya telinganya itu mendengarkan sendiri. Ya, batasannya adalah yang penting telinga itu bisa mendengar apa yang kita baca di dalam sholat jahar. Nah, kalau kita lihat tafsirannya di ayat yang di tafsir Al-Quran itu, suatu ketika Nabi Muhammad, ya, asbabun nuzulnya, suatu ketika Nabi Muhammad itu sholat bersama sahabat. Kemudian Nabi Muhammad mengeraskan, menjaharkan sholatnya. Kemudian ditegur oleh Allah, wala tajhar bi sholatika, jangan, turunlah ayat ini, ya, jangan kau keraskan suaramu. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad mengeraskan suara Al-Quran, kemudian didengarkan oleh orang-orang musyrik pada waktu itu, justru orang musyrik kemudian mengejek. Orang musyrik kemudian mengejek, menghina bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci, kitab uluh, bukan. Mereka tidak suka. Orang musyrik itu ketika mendengarkan Al-Quran, dia tidak semakin iman, tetapi semakin brutal. Dijelaskan di dalam tafsir tersebut kemudian bahwa mereka akan justru membabi buta dalam menghina Al-Quran itu sendiri. Maka jangan keras-keras. Orang musyrik jangan terlalu mendengarkan. Ya, beda nanti ketika orang musyrik yang kemudian mendapatkan hidayah, ya, ada pancaran hidayah. Kalau memang itu Al-Quran harus dibacakan kepada mereka, ya dibacakan saja. Dibacakan, kemudian kalau mendapatkan hidayah, ya akan mendapatkan pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya begitu, ya, dari Amsal Al-Quran. Nah, ini tersembunyi, ini namanya Amsalul Kaminah di sini, Kaminah. Ini namanya Amsal Kaminah. Nah, kalau ini tadi jelas, ya, itu namanya Amsal Musorokah. Nah, itulah dalam kajian Amsalul Quran, perumpamaan di dalam Al-Quran. Ya, sebenarnya ada lagi Amsal Mursal, ya. Ya, nanti bisa saya jelaskan di kesempatan yang lain, insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.